Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas IPA terpadu bersama Ustazah Wina. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingatkan lagi kalian untuk menyiapkan alat tulis, buku paket, dan buku catatan ya. Jika materi yang Ustazah sampaikan ini terdapat dalam buku paket, kalian boleh tandai buku paketnya untuk memudahkan kalian murojaah. Tapi jika apa yang Ustazah sampaikan ini tidak terdapat dalam buku paket, kalian harus mencatatnya di buku catatan ya. Sudah siap semuanya? Yuk kita belajar. Anak-anakku, apa kalian pernah melihat kegiatan seperti pada gambar ini? Ada kegiatan mengukur dengan menggunakan penggaris, ada kegiatan menimbang, ada kegiatan mengukur tinggi badan. Nah, ini kegiatan mengukur suhu tubuh. Pastinya sering kalian lihat ya kalau kalian berangkat ke tempat umum. Lalu yang terakhir ini kegiatan mengukur yang biasanya dilakukan oleh guru olahraga atau pelatih lari untuk mengukur seberapa cepat pelari berlari. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pengukuran terhadap besaran. Nah, pengukuran dan besaran inilah yang akan menjadi materi pada pertemuan kita pada hari ini. Topik pertama yang akan kita bahas sekarang adalah besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan itu adalah ukuran suatu besaran. Sekali lagi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan itu adalah ukuran suatu besaran. Jadi, besaran dan satuan itu berbeda ya. Kita lihat contoh. Ada suatu hasil kegiatan pengukuran. Di sini hasilnya massa badan Umar 65 kg. Dari kalimat ini, mana ya yang merupakan besaran dan mana yang merupakan satuan? Massa merupakan besaran. 65 merupakan angka atau nilai. Kemudian kilogram merupakan satuan. Bagaimana? Sudah bisa membedakan mana itu besaran, mana itu satuan? Kalau belum, yuk kita lihat contoh selanjutnya. Contoh yang selanjutnya ada kegiatan mengukur suhu tubuh. Di sini suhu tubuh Melisa 36 derajat Celcius. Kira-kira mana ya yang merupakan besaran, angka, dan satuannya? Yang merupakan besaran yang mana? Ya, betul. Yang merupakan besarannya adalah suhu. Angka jelas 36. Jadi satuannya adalah Celcius. Seperti itu. Jadi untuk besaran suhu, satuannya Celcius. Tadi yang kegiatan yang pertama untuk besaran massa, satuannya kilogram. Gimana? Sudah jelas? Masih belum? Satu lagi ya. Kita lihat ini. Ini kegiatan pengukuran waktu yang dilakukan oleh biasanya atlet lari ya, atau pelatih lari ataupun guru olahraga. Di sini hasilnya lama waktu Ahmad berlari selama 14 sekon. Mana coba yang merupakan besarannya? Tuh, waktu. Yang merupakan angkanya? Yaps, 14. Dan yang merupakan satuannya berarti sekon. Seperti itu. Nah, itulah contoh dari besaran dan satuannya. Bagaimana? Sudah bisa membedakan mana itu satuan, mana itu besaran? Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Satuan itu ada dua macam, ada satuan baku, ada satuan tidak baku.
Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk kegiatan pengukuran, maka hasilnya akan sama setiap orang. Contohnya kilogram, sentimeter, meter, gram, celcius, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Ustazah punya sekantong beras, lalu Ustazah timbang, hasilnya Ustazah memakai satuan kilogram misalnya, dan hasilnya 5 kilogram. Maka kalau kalian ukur kantong beras itu, kantong beras yang sama ya, kalau kalian ukur sendiri maka hasilnya pun sama 5 kilogram. Seperti itu. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang kalau kita gunakan untuk kegiatan mengukur, maka hasilnya akan berbeda setiap orang. Contohnya ada ukuran depa, ukuran hasta, lalu ukuran jengkal, dan langkah. Di sini misal ukuran depa itu seperti apa? Nih, seperti yang ditunjuk oleh anak kecil ini. Itu dari ujung tangan ini ke sini itu satu depa. Lalu dari ujung tangan ini ke siku itu satu hasta. Dari ujung yang sini ke ujung yang sini itu satu jengkal. Dan seperti ini disebut dengan satu langkah. Nah, kalau kita menggunakan satuan ini untuk mengukur, maka hasilnya akan berbeda-beda. Kenapa? Contohnya saja misalnya Ustazah mengukur suatu benda. Ustazah punya gunting nih. Kalau kita pakainya satuannya jengkal. Jengkal itu tidak baku kan? Kita buktikan saja bahwa satuan jengkal ini memang tidak baku. Nih, Ustazah jengkalin, oh ternyata gunting ini hampir satu jengkal Ustazah. Ya, tapi kalau gunting ini diukur sama kalian yang tangannya lebih kecil dari Ustazah, pasti hasilnya akan berbeda. Pasti hasilnya tidak cuma satu jengkal, misalnya satu jengkal lebih. Atau mungkin kalau misalnya tangan kalian lebih besar dari Ustazah, bisa jadi ukuran gunting ini bukan satu jengkal, tapi mungkin cuma setengah jengkal saja. Seperti itu. Makanya satuan tidak baku ini sudah jarang sekali sudah jarang sekali dipakai. Artinya orang-orang udah jarang pakai satuan baku ini. Satuan baku ini dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu besaran. Besaran ada dua macam juga. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Dan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Itu definisinya. Masih bingung? Yuk kita makin perjelas lagi dengan kita bahas satu-satu. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok yang harus kita tahu, yang harus kita hafal. Apa saja? Yang pertama, panjang. Yang kedua, massa. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, watt arus. Kelima, suhu. Keenam, jumlah zat. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya. Di sini mungkin ada besaran pokok yang kalian baru dengar. Ustazah bisa tebak, pasti yang pertama kalian baru dengar massa, ya kan? Sebenarnya istilah massa ini sudah kalian tahu dari dulu, sudah sering kalian pakai. Massa di sini adalah istilah berat yang selama ini kalian sebut. Misalnya berat badan, berat kentang, berat bola. Nah, sebenarnya dalam IPA berat dan massa itu sangat berbeda. Kalau kalian menimbang tubuh kalian, maka bukan berat istilahnya, tapi massa. Ya. Jadi lebih tepatnya sekarang kalau nanya, kalau dulu pasti nanyanya berat badan kamu berapa ya? Nah, kalau sekarang karena sudah tahu
bukan berat lagi, tapi massa badan kamu berapa ya? Seperti itu. Dan jangan terbalik dengan massa yang waktu. Ini nulisnya massa, S-nya 2, massa ya. Lalu besaran yang selanjutnya yang mungkin kalian baru tahu adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini untuk menyatakan jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Kemudian yang selanjutnya jumlah zat. Ini kalau nanti berhubungannya dengan kimia di laboratorium. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini maksudnya jumlah cahaya. Seperti itu atau banyaknya cahaya ya. Nah, setiap besaran pokok itu memiliki satuan. Panjang satuannya meter. Massa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon. Nah, ada istilah baru lagi nih, sekon. Sekon itu bukan hal yang baru sebenarnya. Sekon itu adalah istilah lain dari detik. Jadi 1 detik sama dengan 1 sekon. Paham ya? Baik, yang selanjutnya kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuannya ampere. Suhu satuannya Kelvin. Jumlah zat satuannya mol. Dan intensitas cahaya satuannya kandela. Semua besaran pokok ini satuannya ya seperti ini yang tadi Ustazah sebutkan. Apakah harus seperti ini? Betul, harus seperti ini kalau yang ditanyakan adalah satuan dalam sistem internasional. Jadi meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan kandela itu merupakan satuan sistem internasional atau satuan SI istilahnya yang telah ditetapkan bersama. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya di Indonesia kita punya misalnya ini deh gunting. Gunting ini kita ukur, satuannya kita pakai meter. Hasilnya misalnya 0,1 meter. Maka kalau kita bawa gunting ini ke mana ya yang jauh, ke Afrika misalnya, maka kalau di Afrika diukur dengan satuan meter juga, maka hasilnya juga tetap 0,3 meter misalnya seperti itu ya. Jadi mau mengukur di Indonesia, mau mengukur di Afrika ataupun di negara manapun, kalau kita pakai satuannya meter, maka hasilnya akan sama seperti itu. Bisa dipahami? Nah, itulah besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi, satuan dari besaran turunan itu mengikuti satuan-satuan besaran pokoknya. Seperti, contohnya apa saja sih besaran turunan itu? Ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, dan sebagainya. Ada banyak sekali besaran turunan yang mungkin nanti akan memperbanyak rumus-rumus ya. Tapi jangan khawatir, semua sangat mudah asal kita mau belajar. Di sini ada bagian tabel yang tanda tanya semua nih. Luas, satuannya itu meter persegi. Volume, meter pangkat 3 atau meter kubik. Kecepatan, satuannya meter per sekon. Kok bisa sih seperti ini satuannya? Bukannya satuannya itu yang tadi ya? Nah ini satuan dari, sekali lagi ya, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Tadi satuan besaran pokok itu ada meter, ada kilogram, ada sekon, ada Celsius, ada Kelvin, ada mol, dan sebagainya. Maka untuk besaran turunan ini itu diturunkan dari besaran pokok tadi. Masih bingung? Yuk kita ke contoh. Contoh dari besaran turunan yang pertama adalah luas. Kita bisa mencari luas suatu bidang dengan rumus panjang kali lebar. Maka bagaimana satuan luasnya? Tadi luas itu panjang kali lebar. Maka untuk mencari satuan luasnya, kita kalikan satuan panjang dengan satuan lebar. Kita sudah tahu bahwa satuan panjang itu tadi meter.
Dan satuan lebar juga meter. Kenapa? Karena lebar itu merupakan bagian dari panjang. Nah, satuan luasnya berarti jadi meter dikali meter atau M dikali M. M dikali M hasilnya M pangkat 2, seperti itu. Contoh yang kedua, volume. Kita bisa mencari volume suatu benda itu dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Maka untuk mencari satuan volume itu adalah dengan satuan sisi dikali satuan sisi dikali satuan sisi. Satuan sisi itu meter. Kenapa meter? Sama seperti lebar, sisi juga merupakan bagian dari panjang. Maka satuan panjang tadi meter, sehingga satuan sisi juga meter. Meter kali meter kali meter. Atau M kali M kali M. Maka jadi M pangkat 3 atau M kubik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kecepatan. Kecepatan, seperti yang kalian sudah pelajari di SD dulu, rumusnya adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Maka satuan kecepatannya itu diperoleh dari satuan jarak dibagi satuan waktu atau satuan jarak per satuan waktu. Satuan jarak itu apa? Satuan jarak sama dengan satuan panjang. Maka satuan kecepatan itu, satuan panjangnya itu meter, satuan waktu itu sekon. Maka satuan kecepatannya itu meter per sekon atau meter dibagi sekon. Atau kita bisa tulis M per S atau M per S. Seperti itu. Itu untuk mencari satuan turunan dari besaran turunan. Bisa dipahami? Kalau belum, kalian boleh ulangi video ini dari bagian yang tadi, mencari satuan dari besaran turunan luas sampai sini yang kecepatan ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Sampai sini dulu materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti oleh kalian. Tapi kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, kalian harus chat bertanya di grup WA belajar kita. Ustazah tunggu ya. Ilaliko.